Bismillahirrahmanirrahim. Allah juga menceritakan tentang Nabi Hud alaihissalam di dalam surah Hud ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan Nuh atau Hud berkata kepada kaumnya, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dengan istighfar dan taubat itu Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, maknanya rezeki yang banyak dari langit, dan Dia akan menambahkan kekuatan ke atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dan berbuat dosa. Istighfar juga akan memberikan jalan keluar dari segala macam permasalahan, termasuk kalau pada saat hujan tidak mau turun. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman khilafahnya beliau pernah terjadi paceklik. Lalu kemudian beliau mengajak manusia untuk sholat istisqa, minta turun hujan. Lalu kemudian beliau memperbanyak istighfar. Lalu setelah itu beliau bubarkan, setelah memohon ampun bubarkan. Lalu ada orang-orang yang bertanya, wahai Amir Mukminin, kenapa anda tidak memohon turun hujan? Maka kata Umar, aku telah memohon hujan dengan hal yang terbaik yang bisa mengundang hujan itu, yaitu istighfar. Lalu beliau membaca firman Allah tadi, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu yang lebat. Juga kata Nabi SAW, man akthara istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa atau barang siapa memperbanyak istighfar, jadi banyak, bukan satu dua kali, tapi rutin lisannya mengucapkan itu. Ya, kalau bahasa saya biasa di pengajian, 2 kalimat zikirin luar biasa. Alhamdulillah, astagfirullah. Ini luar biasa. Alhamdulillah memperbanyak nikmat, istighfar mengampuni dosa. Ini kalau sering kita ucapkan luar biasa, tanpa lagi ada perhitungan. Ya. Kalau perlu tidak ada lagi jumlahnya. Seperti Ibnu Taimiyah tadi mengatakan, beliau mempunyai masalah yang sangat berat, lalu beliau beristighfar sampai 1000 kali, dan akhirnya Allah SWT berikan jalan keluar dari permasalahannya. Hadis ini bermakna barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesempitan dan kelapangan, dari setiap kesedihan, dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Istighfar yang banyak dibaca juga menyebabkan menjadi masuk ke dalam surga. Sebagaimana sudah kita sebutkan dari hadis tentang Sayyidul Istighfar, hadis sahih riwayat Bukhari. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sampai akhir sudah kita bacakan tadi. Kata Nabi SAW, siapa yang baca di pagi hari ikhlas dan yakin dalam hatinya tentang istighfar ini, maka kalau dia meninggal sebelum sore hari dia pasti masuk surga. Kalau dia baca malam hari, yakin dalam hatinya. Dalam hadis ini dikatakan mungkin, ya, dia harus yakin dalam hatinya. Wa huwa muqinun biha, dia yakin dengan kalimat istighfar atau saat istighfar ini, maka dia ucapkan malam hari. Kalau dia meninggal sebelum pagi hari, dia pasti masuk ke dalam surga. Yang keempat, istighfar akan memaafkan semua dosa-dosa asal diucapkan dengan ikhlas, sebagaimana Allah menjelaskan dalam surah Al-Imran ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau dosa atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat pada Allah. Makna, sebagian ulama tafsir mengatakan maknanya, kalau ada orang berbuat dosa sementara ada iman walaupun kecil dalam hatinya, Allah akan buat dia punya rasa penyesalan atau khawatir. Itu namanya menganiaya diri, dia berhenti. Maka ingat kepada Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah.
dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedangkan mereka mengetahuinya. Juga Allah memastikan dalam surah An-Nisa 110, siapapun yang beristighfar Allah akan terima selama dia ikhlas. Kata Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahima. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Teman-teman di sini yang hadir, mudah-mudahan tidak ada, tapi kalau ada yang sedang menghadapi masalah tidak selesai-selesai, atau ada orang yang mengganggunya juga tidak selesai-selesai, maka istighfar saya kata bunyi. Gak usah repot menghabiskan waktu untuk mengurus mereka, kecuali dalam keadaan darurat. Kalau tidak, sudah biarkan saja. Kita beristighfar kepada Allah SWT. Mungkin ada sebab dosa kita tidak tahu, dan Allah mau bersihkan sebelum di akhirat, itu jauh lebih baik daripada di akhirat kita dihisab. Mungkin di dunia hanya dengan sakit 3 hari, mungkin hanya karena ada yang dihibah sekian hari, mungkin hanya karena hilang sebuah benda, mungkin yang masih bisa diganti dengan dia. Lebih baik daripada dihukum oleh Allah SWT pada hari kiamat. Maka perbaiki hubungan sama Allah, Allah pasti akan perbaiki hubungan dia dengan makhluk. Di dalam hadis yang disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang hamba melakukan satu dosa lalu bersuci dengan bagus, maksudnya berwudu dengan sempurna, lalu melakukan sholat 2 rakaat, kemudian beristighfar untuk memohon ampun kepada Allah, kecuali dosanya diampuni. Kemudian beliau membaca firman Allah SWT, Nabi SAW, dan yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya diri mereka, mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka terus atau tidak meneruskan, mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahuinya. Ada sebuah hadis mulia, hadis qudsi, dan hadis ini luar biasa. Yang kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka anana as-samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Yang artinya, hai anak Adam, seandainya kamu memohon dan mengharap kepadaku, aku akan memberimu ampunan terhadap semua dosamu, dan aku tidak peduli. Artinya sebesar apapun dosamu, ya bagaimanapun keadaanmu, kebencian orang sebesar apapun padamu, aku tidak peduli, aku akan maafkan, kata Allah. Hai anak Adam, selama kamu memohon dan mengharap kepadaku, aku akan memberimu ampunan terhadap semua dosamu, dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, andai dosa-dosamu mencapai langit, kemudian kamu memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dan aku tidak peduli. Hadis ini hadis hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dan ini teman-teman sekalian adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang harus dipegangi oleh seorang hamba, karena Allah Maha menerima taubatnya. Juga dalam hadis yang serupa dengan ini dan mulia sekali, hadis ini di hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, apabila hamba melakukan satu dosa lalu berdoa, dia mengatakan, ya Allah ampunilah aku, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hambaku telah berbuat dosa, dan dia sadar bahwa dia memiliki Rabb yang menghukum dengan sebab dosa dan yang memaafkan dosa itu. Wahai hambaku, berbuatlah apa yang kau kehendaki karena aku telah mengampunimu. Juga di dalam hadis yang lain, sebuah athar bahwasanya iblis berkata, aku akan, wahai Rabbku, demi keperkasaanmu, aku akan selalu menipu atau mengatur tipu daya buat anak Adam selama ruh-ruh mereka masih di badan mereka. Maka Allah menjawab iblis sambil mengatakan, wa izzati wa jalali la akfiranna lahum ma damu yastaghfiruni. Demi keperkasaanku dan keagunganku pula,
aku benar-benar akan mengampuni mereka selama mereka memohon ampun kepadaku. Makanya tadi iblis di awal perkataan salafus saleh kan mengatakan, ya, Ibnu Qayyim mengatakan, dia mengatakan aku membinasakan manusia atau anak Adam dengan dosa dan mereka membinasakanku dengan istighfar, dengan la ilaha illallah. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, saya adalah seorang yang berlidah tajam pada keluargaku. Maksudnya dia kalau berbicara tegas, keras suaranya. Maka saya berkata, wahai Rasulullah, saya khawatir lidahku akan memasukkanku dalam api neraka. Lalu Nabi SAW bersabda, fa'aina anta minal istighfar, fa'inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marrah. Maka di mana kau dari istighfar, wahai Abi Dzar? Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Kata sebagian ulama, mungkin orang tidak akan melakukan dosa 100 dosa dalam sehari, dan bisa saja Allah mengampuni dengan satu istighfar, diampuni juga itu satu dosa, sehingga bisa membersihkan dosa-dosa pada hari itu. Kemudian juga yang kelima, istighfar bisa mencegah dari azabnya Allah. Hasan Basri berkata rahimahullah, wahai anak Adam, meninggalkan dosa lebih ringan bagimu daripada mencari taubat. Juga Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman bahwasanya azabnya Allah tidak turun selama orang-orang beristighfar. Dalam surah Al-Anfal ayat 33. Tentu ayat ini turun teman-teman sekalian pada saat orang-orang Mekah menantang Nabi SAW untuk mendatangkan azab. Maka Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum yastaghfirun. Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sedangkan kamu berada di tengah-tengah mereka, hai Muhammad. Ini tadi sesuai dengan statement sebagian salaf atau sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang mengatakan, kami memiliki dua senjata untuk bisa dimaafkan oleh Allah. Salah satunya adalah keberadaan Nabi SAW. Tapi Nabi SAW meninggal, tinggal yang kedua. Allah mengatakan, dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sedangkan kamu, hai Muhammad, berada di tengah-tengah mereka, dan tidak pula Allah akan mengadab mereka selama mereka masih beristighfar. Yang keenam, istighfar adalah sebab diangkatnya derajat setelah kematian. Artinya memperbanyak derajat kita di surga, terutama kalau kerabat kita sudah meninggal. Dan usahakan kita punya keturunan teman-teman sekalian yang bisa mohon ampun untuk kita. Ajarkan lisan anak-anak kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, selalu biar mereka ucapkan sebelum tidur, mereka ucapkan dalam setiap keadaan, karena ini sangat besar manfaatnya. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, Inna Allah Azza wa Jal la yarfa'u darajata lil abdi salih fil jannah fayaqul ya Rabbi anna li hadhihi fayaqul bistighfari waladika lak. Sesungguhnya Allah Ta'ala atau Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga, sehingga dia bertanya, wahai Rabbku, dari mana nikmat yang besar ini hamba terima? Maka Allah berfirman, dari istighfar anakmu untukmu. Dan hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Juga sabda Nabi SAW yang hadis yang masyhur, kalau mati atau anak Adam telah meninggal dunia, maka amalnya akan terputus kecuali dari tiga: sedekah jariah, ilmu bermanfaat, atau anak soleh yang selalu mendoakannya. Maksud dalamnya adalah beristighfar untuknya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang ketujuh, istighfar akan membersihkan hati manusia. Karena memang hati ini adalah sumber ketenangan jiwa kita. Kapan hati seseorang tenang? Biar dia tinggal di gubuk yang kecil, biar makannya hanya sedikit makanan atau makanan bekas, dia akan merasa dunia ini luas bagi dia. Ada orang makanannya mewah, kendaraannya mewah, rumahnya mewah, tapi merasa sempit semuanya karena banyaknya dosa dalam hati. Kalau hati ini sudah suci dan bersih, maka semuanya terasa lapang. Dan itu disebabkan salah satunya adalah istighfar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Innal mu'mina idha adnama dhanban kanat nuqtatun sawda'u fi qalbih fa in taba wa naza'a wastaghfara sukila qalbuhu minha fa in zadat hatta
taghlufa qalbuh fadzalika ar-ranu alladhi dzakarahu Allah fi kitabih kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun, yang artinya sesungguhnya apabila seorang mukmin melakukan satu dosa maka diberikanlah titik hitam dalam hatinya. Jika dia bertobat dan meninggalkan dosa itu serta beristighfar, maka bersihlah hatinya tadi. Tapi kalau dia menambah dosa, maka bertambah pula titik hitam itu sampai menutupi seluruh hatinya. Dan itulah makna ar-ran. Dalam firman Allah disebutkan sekali-kali demikian, sesekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Makna ran artinya menutupi hati mereka. Yang kedelapan, istighfar menjadi penyebab datangnya rezeki yang luas, baik harta, keturunan, dan juga masuk dalamnya diangkatnya segala macam permasalahan atau penyakit. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Nuh, tadi sudah kita bacakan surah ini 3 ayat 10, 11 dan 12. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguhnya Dia Maha Pengampun. Maka manfaatnya yursilis sama alaikum midrara, Dia akan kirimkan untuk kalian hujan yang deras. Karena hujan kalau turun, tumbuh-tumbuhan akan subur, hewan-hewan akan sehat, semuanya akan bersih di muka bumi ini karena air hujan itu. Dan kemudian wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan pasti Dia akan melipat gandakan dan memperbanyak harta kalian, keturunan kalian, dan kebun-kebun kalian, juga memperbanyak sungai-sungai buat kalian. Yang kesembilan, istighfar akan menambah kesehatan dan kekuatan. Sebagaimana Nabi Hud berkata kepada kaumnya dalam surah Hud ayat 52, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin." Dan dia Hud berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian dan bertobatlah kepadanya. Pasti atau niscaya Dia Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras untuk kalian, dan Dia pasti menambahkan kekuatan atau kesehatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dan berbuat dosa." Teman-teman sekalian, banyak sekali kisah-kisah yang berhubungan dengan masalah istighfar, dan kita tutup pertemuan kita ini dengan kisah-kisah ini. Di antara kisah yang masyhur adalah Hasan Basri rahimahullah. Beliau pernah mengaplikasikan surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 tadi dalam realita kehidupan. Pernah ada 3 orang yang datang kepada beliau. Yang pertama adalah orang yang sudah lama menikah tapi tidak punya anak. Kemudian yang kedua sudah lama berobat tapi tidak pernah sembuh penyakitnya. Yang ketiga sudah lama bekerja tidak pernah kaya-kaya. Kebetulan ketiga orang ini secara berurutan datang di waktu yang berdekatan di rumah Hasan Basri. Yang mengeluh pertama mengatakan, "Saya sudah lama menikah tapi tidak punya keturunan." Maka dia bilang, "Saya sudah ikhtiar, saya sudah ke tabib ini, tabib itu. Lalu apa saran anda?" Kata Hasan Basri, kata Hasan Basri rahimahullah, "Perbanyak istighfar." Bukan baca istighfar ya, perbanyak, ucapkan terus. Maka orang itu pergi. Orang yang kedua masuk mengatakan, "Saya sudah lama ya berobat sana sini tidak pernah sembuh. Di perut saya ada penyakit sudah sekian tahun." Kata Hasan Basri, "Perbanyak istighfar." Kemudian yang ketiga datang mengatakan, "Saya sudah lama bekerja tidak pernah kaya seperti fulan." Ditunjuklah orang yang kaya di wilayah itu. Maka kata Hasan Basri, "Perbanyak istighfar." Lalu ketiganya pulang. Lalu seseorang bertanya kepada Hasan Basri, "Kenapa anda mengatakan hanya itu saja? Mungkin yang satu tadi butuh tabib, yang satu butuh modal, butuh dibantu." Kata Hasan Basri rahimahullah, "Tidakkah kau mendengar firman Allah dalam surah Nuh tadi ayat 10 sampai ayat 12? Dan Nuh berkata kepada kaumnya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat untuk kalian,
dan juga memperbanyak harta juga anak-anak kalian, dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun yang lebat, juga sungai-sungai yang banyak. Juga istighfar ini bisa menyembuhkan dari kemandulan. Ya, tadi ini sama mirip dengan tadi Hasan Basri ya. Itu tapi kisah yang lain. Beranjak daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Jadi bagi yang belum dikaruniai anak, maka perbanyak istighfar. Karena ini memang poin berhubungan sekali dengan surah Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha menguasai atau maha kuasa. Dalam sebuah hadis ya menjelaskan tentang tafsir surah Asy-Syura 49 sampai 50 ini, disebutkan bahwasanya Abu Hanifah menukil sebuah kisah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu mengatakan, wahai Rasulullah, aku tidak dikaruniai anak seorang pun dan aku tidak memiliki anak. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'ina anta min kathratil istighfar wa kathratis sadaqati turzaku bihima. Mana kamu dari berbanyak istighfar dan sedekah, karena keduanya akan mendatangkan rezeki anak ya untukmu. Juga laki-laki itu dalam hadis ini, dalam hadis yang disebutkan oleh Abu Hanifah dalam musnadnya, mengamalkan sedekah dan istighfar, maka Jabir radhiyallahu anhu berkata, maka orang itu dikaruniai 9 orang anak laki-laki.